Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Seluruh ya jamaah Iwami Tahun R yang tergabung di aula majlis ini, alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan yang berbahagia ini yang penuh dengan insyaallah barokah. Di pagi hari ini kita bisa bersama-sama melanjutkan kegiatan aktivitas dalam rangka watawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr di pagi hari ini. Dalam 2 pekan sekali kita mengulang dan melihat kajian fikih klasik tradisi untuk menambah wawasan kita tentang keislaman. Untuk pagi hari ini yaitu ada satu kajian yang sangat mendukung dalam menghadapi bulan Ramadan 8 hari ke depan, yaitu tentang apa itu Lailatul Qadar. Satu pertanyaan, pada malam bulan Ramadan, khususnya pada 10 hari yang terakhir, umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak amalan yang baik. Karena pada waktu itu terdapat satu malam yang sangat mulia. Malam yang melebihi 1000 bulan. Satu malam di mana Allah di mana ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, pahalanya akan dilipat gandakan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat. Lailatul Qadar, demikianlah nama malam ini. Tidak heran semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Pertanyaannya adalah, apakah benar Lailatul Qadar itu? Lalu apa saja keistimewaan yang terdapat di dalamnya? Kapan terjadi dan apakah tanda-tanda kemunculannya? Jawabannya adalah yaitu tentang apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan secara khusus di dalam surat Al-Qadar ketika menafsirkan ini. Seorang ulama yaitu Muhammad Baqir Ismail menjelaskan, yaitu untuk menafsirkan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, yaitu al-makna utawi maknane yaqulullahu azza wa jalla, yaqulu ngendika sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla, azza mahluhur wa jalla maha ya agung, inna bi'izzatina saat temene kita, bi'izzatina kelawan ya keagungan kita Gusti Allah, wa qadratina lan ya kekuasaane kita,
anzalna nurunake sapa kita Gusti Allah Al-Qur'ana ing Qur'an fi Lailatul Qadri ing dalem Lailatul Qadar. Ai Lailatul Sya'n. Ai Lailatul Sya'n ai tegese Lailatul Sya'n yaiku Lailatul utawi malam asya ya Lailatul Sya'ni yaiku wengi kan ya den tentukake wa syarafi lan mulya wa ma adroka wa ma utawi apa adroka ngerti sira ya Muhammad ma iku apa Lailatul Qadri utawi kang jeneng Lailatul Qadar. Innaha saat temene Lailatul Qadri ku lailatan ya wengi takunu kang ana apa sing ana al ibadatu utawi ibadah fiha ing dalem malam iku khairon lebih bagus min ibadatin tanimbang ibadah fil alfi syahrin ing dalem 1000 wulan. Laisa fiha laisa ora ana fiha ing dalem malam iku apa hadi lailat tu ing iki Lailatul Qadar tatanazzalu padha temurun fiha ing dalem malam wengi iku apa al malaikatu malaikat wa ma'ahum lan sartane malaikat ruhul amin yaiku malaikat Jibril le turun bil khairati kelawan nggawa kebagusan wa barokat lan nggawa keberkahan yusallimu kang padha nyondongake slamet alal mukminin sapa malaikat alal mukminin ing atase wong mukmin wa yad'un lan padha ndongaake sapa malaikat lahum kanggo mukmin wa yastaghfiru lan padha njaluk nyuwun ke sepura sapa malaikat ing mukmin hatta matla'il fajr hatta sehingga matla'il fajr metu ne fajar. Nah, jadi Lailatul Qadar itu adalah merupakan malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah pada malam itu. Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga itu sapa anhu saking ya Abu Hurairah ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salam muga-muga paring tambah rahmat sallallahu alaihi ngaten Kanjeng Nabi pasalaman muga-muga paring tambah keselamatan nyata Kanjeng Nabi kala ora ngendika sapa Kanjeng Nabi man sapa baine wong koma kang ya jumenengi koma kang rameake koma kang ngisi Lailatul Qadri ing wengi Lailatul Qadar oleh ngisi kegiatan ngisi ibadah imanan kelawan keimanan wahtisatan dan pengarep marang Gusti Allah hufira mongko den sepura lahu kanggo wong mau ma ing dosa takut dama kang wis dhisik min dambihi saking dosane man waman lan sapa baene wong soma kang gelem poso sapa man Ramadhana ing wulan Ramadan imanan kelawan keimanan wahtisaban lan krono ngarep-ngarep yo ngarep-ngarep keberkahan ngarep-ngarep apa jenengane ya wis ngarep-ngarep ya apa ae kanugrahan maksudnya wahtisaban lan ngarep-ngarep kanugrahan saka Gusti Allah mongko hufira mongko den sepura lahu kang mau ma ing dosa takut dama kang wis ya ma perkara ya mestine dosa takut dama kang wis keliwat nundambi saking dosane. Nah, inilah janji Nabi Muhammad SAW kepada umatnya yang beribadah
dengan keimanan yang mantap dan keikhlasan yang murni, di malam Lailatul Qadar dosanya akan dilebur, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, mengenai waktu terjadinya Lailatul Qadar ini ada satu pendapat dari Imam Nawawi mengatakan mas'alatun utawi iki masalah. Masalah Lailatul Qadar al-masyhuru yo kang masyhur di madhabina ing dalem madhab kita anna Lailatul Qadar satemene Lailatul Qadar iku munkhasiratun yo muter-muter, munkhasiratun yo ngenani apa Lailatul Qadar fil asyri ing dalem 10 al awakhir kang dino kang akhir bulan Ramadan min syahri Ramadan saking bulan Ramadan wa annaha setungguhnya yo Lailatul Qadar iku lailatun wengi muayyatan kang nyoto latang takilu ora gingsir ya ora pindah-pindah bal takunu balik ono tetep so apa Lailatul Qadar kullu sanatin ing dalem saben-saben tahun lailatan ing dalem ya wengi fi tilkal lailati ing dalem wengi. Ya, ada yang punya pendapat bahwa Lailatul Qadar itu ya di malam itu. Nah, itu yang jadi masalah itu adalah yang dimaksud malam ini mungkin adalah bagi orang yang memang sudah paham benar kalau Lailatul Qadar itu terjadinya pasti di malam ini. Hanya sayangnya tidak semua orang itu dikasih tahu. Bagi mereka yang tahu atau yang sudah terbuka, ya, yang sudah terbuka dia tidak ada kewenangan untuk memberikan memberikan kabar kepada semua orang. Ini hanya khusus kepada mereka-mereka atau mungkin orang-orang yang sepadan dengan mereka. Jadi walaupun pas tidak berpindah, tapi dia atau orang-orang khusus ini tidak mungkin memberikan kabar ya kepada semua orang. Dan bahkan kadang-kadang tidak diberikan kabar kepada orang yang terdekat sekalipun. Nah inilah. Wal muhtasaru utawi yo kang yo lebih kenoten pahami anaha sak temene Lailatul Qadar iku ana sing duwe pendapat tang takilu pindah-pindah gingsir. Nah, fi ba'di sambilati sanina ing dalam sebagiane yo tahun fi lailatin ing dalam yo wengi wa fi ba'diha lan ing dalam sawene tahun yo fi lailatin ing dalam wengi ukhra kang liya. Walakin lan tetapine innama tantaqilu fi asyril awakhir. Innama saat temene tantaqilu pindah-pindah apa Lailatul Qadar fil asyri tetap fil asyri ing dalam 10 al awakhir kang akhir. Ini pendapat dari Imam Nawawi. Ya, walaupun ada pendapat yang lain dan sebagainya, ini yang masyhur itu adalah di 10 akhir di dalam bulan Ramadan. Nah, ada beberapa alasan mengapa malam ini disebut Lailatul Qadar. Ya, seorang filosof Muslim yang terkenal menyebutkan bahwa fasammahu mongko jenengi aweh aran aweh jeneng sapa Allah taala Lailatul Qadri ing jeneng Lailatul Qadar li anahu sak temene Lailatul Qadar iku li anahu krana setuhune kelakuan yuqaddiru nekdirake fiha ing dalem wengi iku ma ing perkara yakunu kang ana fitil kasanati ing dalem kedadian setahun. Dalam 1 tahun itu sudah ada ketok palu bahwa ketentuan-ketentuan itu sudah ditentukan di dalam tahun
itu, apakah dengan segala urusan termasuk umur dan sebagainya. Min arzakin, nyatane yo rezekine wong itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Tahun ini akan dapat apa, bagaimana, apa dan sebagainya. Nah, jadi min arzakil ibadi, saking rezekine yo kamu loh. Wa ajalihim, lan ajale, kematiane itu sudah ditentukan tahun ini orang ini meninggal. Wajahin umuri lan sekabehane perkara ila lailatul qadrin untuk muka maring Lailatul Qadar minasanat ukhra, maring apa Lailatul Qadar tahun ngarep. Jadi dalam satu tahun itu ditentukan. Nah, yang repot kita itu udah tahu apakah kita ditentukan untuk apa. Wallahu a'lam. Qala gitu ngendika sapa al mujahid wong kang duwe pendapat ila syaqai apa namanya ya illa syaqa, kejaba yo manis wasa'a dataran kebejan. Ini apa namanya ya agak nyeleneh ini. Tidak segala sesuatu kok sekarang ada seorang mujahid mengatakan bahwa ketentuan itu tidak berlaku untuk apa namanya kesusahan dan kebahagiaan. Ya tentunya ini satu pendapat. Nah tentunya ya sudah otomatis tahun ini akan banyak susah atau banyak senang, ya tergantung sudah ditentukan. Ya syadu yang netepake dalika mengkono itu qauluhu ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yufraqu dan apa yufraqu ya den tentokake fiha apa kullu amrin dalam saben-saben perkara hakimin kang yo den apa iki ya ya faroko ya apa yufraqu den pisah kula amrin dan dalam saben-saben perkara hakimin kang yo den tentokake nih mau. Jadi ada pendapat bahwa ayat ini menentukan bahwa pengecualian, tapi wallahu alam. Sudah, yang penting kita itu ya sudah percaya saja. Jadi ada yang punya pendapat juga kalau di kita apa namanya apa gitu ya Durotun Nasihin itu malah ada yang punya pendapat itu di ya sepanjang bulan itu. Jadi tidak hanya di berapa akhir bulan 10 yang terakhir tidak, tapi mulai tanggal 1 itu sudah ada kemungkinan. Ya wallahu alam. Nah, sedangkan tanda-tanda kehadiran Lailatul Qadar serta bagaimana seorang dapat mengetahui kedatangannya. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa wa qad ruwiya, dan teman-teman dan yo critakake min alamatiha ing dalam ngalamate Lailatul Qadar anha satu meneh ya Lailatul Qadar lailatan wengi apa baljatan kang yo cerah muniron tur mencorong ya cahaya wahya utawi yo Lailatul Qadar itu sakinatan anteng la qawiyatan har. Jadi sakinatan yo adem ya la qawiyatan lan ora banget apa har panase yo sejuk lah, dan wala kuwatan apa wala qawiyatun lan ora banget albaridi ademi. Jadi panas enggak, adem enggak, sedang. Ini berlaku di mana saja, mungkin termasuk di Taiwan.
Ya wallahu alam, ini pokoknya pandai-pandai saja. Nah, tidak usah kita mengejar-ngejar dengan itu, tapi dengan memperbanyak ibadah selama bulan Ramadan, otomatis begitu ibadah kita itu ketepatan di Lailatul Qadar, otomatis. Jadi juga jangan terlalu ngongso. Artinya apa? Ya kita biasa, namanya ibadah itu kan belum tentu hanya sholat dan apa kebaikan-kebaikan untuk ya muji Allah. Ya tidak hanya sholat saja. Dengan kita selalu membaca sholawat, kita membaca tasbih, kita membaca tahlil dan apa saja selama bulan Ramadan diperbanyakkan, ya termasuk apa namanya tadarus yang kemarin dibicarakan itu sudah masuk. Ya termasuk ya kita aktivitas kerja dengan lebih berhati-hati, ya, dengan majikan itu diperbaikin sikapnya dan sebagainya, jangan uring-uringan, terus yang apa bijak, walaupun mungkin majikannya itu kita itu melunakkan pemikiran dan perhatian itu suatu ibadah juga, walaupun kepada ya orang kafir, karena bagaimanapun mereka itu juga ya umat atau hamba Allah, walaupun mereka dilupakan dengan Allah. Jadi jangan aku kon gawe apik maring wong kafir wegah, itu jangan begitu. Nah, ada kisahnya ya seorang ya seorang yang pendosa itu justru hanya berbuat baik kepada anjing ya untuk ngasih minum karena dia itu terhalang tidak bisa minum. Gimana itu dihitung kebaikan yang besar dan bahkan diampuni dosanya. Jadi begitu, tidak harus yang namanya ya berbuat baik itu ya dengan hanya sholat terus baca Quran terus, enggak, dalam keadaan apa saja kita bisa, ya enggak bisa. Jadi enggak harus melupakan yang lain, aktivitas ambil kita berzikir, bersolawat diperbanyak dan enak ya wis seneng gremeng maksudnya itu rengeng baca solawat rengeng sambil apa, yakin majikan jenengan itu jenengan omoco solawat dan sebagainya tidak akan diusilin. Yang penting sambil kerja dengan baik, nah gitu. Jadi nyanyi seolah-olah itu malah indah gitu. Nah, dapat disimpulkan bahwa Lailatul Qadar merupakan salah satu karunia Allah yang diberikan kepada umat Islam pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi siapa saja yang menghiasi malam tersebut dengan beribadah padanya. Namun Allah Subhanahu wa taala merahasiakan waktunya. Kenapa? Agar umat Islam lebih giat dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Mungkin itu untuk pagi hari ini. Kita lanjut dengan si malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda, langsung aja kami akan membantu Anda. Silakan dimoderatori. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya, jangan lupa pasportnya Iwamit Jihad yuk. Allahu Akbar, barakallah. Dipersilakan yang punya unek-unek, semoga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit jihad yuk. Allahu Akbar, barakallah. Ampunten apa derek tanglet. Ya, misalnya tiang itu nikah siri, terus setri niku kan teng Taiwan, terus panjangnya itu ngalih teng Galer. Sampean boten usah nunggu kula wangsul, sampean nek ajeng nikah malih ngoten. Nah, terus suami niku nikah malih tapi boten sanjang kalih istrine. Iku napa istrine teng Taiwan iku tetep sah istrine napa
kan soalnya nikah siri boten talak-talakan ngoten. Apa? Ya. Mohon jawabanipun. Oke, itu yang nyuruh menikah istrinya sama suaminya gitu. Nggih, istrinya teng Taiwan. Ayo, nah terus nikah sama malih. jaluke pedatan apa cuma suruh nikah saja Nggih, wis kono nak mboten. nikah. Nggih. Nggih. Gitu. Wah, ini mohon maaf ya kalau pertanyaan ini kok terjadi. Yakin ini saya malah tidak akan memberikan jawaban yang ini, tapi saya tanya dengan yang ada di dalam. Berapa orang ini? 95. Ini kalau ada seorang istri kok kayak gini merelakan suaminya, wis kono wong aku ra iso mulih, aku duwe opo ya ora iso tak SMS ke, wis kono bojo meneh ya ora apa-apa. Tapi bojo lho, bojo artinya itu dengan dengan baik, tidak disuruh selingkuh, tidak disuruh apa ya wis enggak bener ya. Jadi wis kono jajan-jajano sing penting aja bojo, malah ini salah. Tapi kalau untuk bener-bener untuk menikah ya kira-kira jenengan iki wong wedok sing ngene iki kira-kira dianggapnya luar biasa apa keterlaluan? Luar Ayo, biasa. ada yang jawab. Terbiasa itu. Punya, ya sudah punya di Taiwan itu kayaknya, Bang. Saya tidak akan mengatakan bahwa dia di Taiwan sudah punya yang lain. Ya wis ora usah suudon. Ning napa? Keikhlasan untuk karena tidak bisa melayani seorang laki-laki, seorang suami, rela suaminya menikah lagi, tapi bener loh. Sampean itu di Taiwan yora selingkuh, yora mengatasnamakan itu hanya benar-benar karena Allah, itu luar biasa dan itu sah secara hukum agama seorang suami menikah lagi walaupun tidak ngomong sama istri. Ini dalam hukum agama. Tapi kalau dalam hukum pemerintahan tergantung istrinya. Kalau dalam hukum pemerintahan itu harus seizin istrinya dan istrinya mengizinkan. Kalau tadi mengizinkan sah. Kalau tidak mengizinkan juga sah. Hanya saja risikonya kalau dia tidak mengizinkan dalam urusan pemerintahan itu adalah ada hukum perdata yang harus dihadapinya. Kalau nggak terima sing wedok dan sebagainya, kalau menggugat dan sebagainya, itu adalah hukum. Tapi kalau memang rela, dengan benar-benar rela, luar biasa. Ning nek konang napa bojone nang maken kok bojo meneh jenengan ikhlas, ning jenengan duwe simpenan punya jenengane pria lain itu namanya? Cadangan apa? Jangan, Mbak. Enggak punya namanya? Pria lain Pria lain, pria itu. Iya, pil. Iya, kok di situ punya pil. Wah. Yo hati-hati. Artinya hati-hati untuk laki-laki sudah dalam hukum agama ndak kena itu wong sah saja, tapi jenengan yang bermasalah di situ. Karena apa? Dalam keadaan dalam ikatan orang lain, tapi jenengan di situ malah justru punya pil. Wis podo-podo kan adil. Inilah yang tidak boleh ya dalam hukum agama. Kenapa sih nggak cerai aja? Oh, boleh kok Mas. Wis ngene timbang sampean aku wis iki pegatan isik. Ya pegatan wis. Sampean nang kono bojo meneh, nang kene bojone, itu lebih adil. Ya lebih adil. Tapi kalau dengan keikhlasan jenengan di situ tanpa mencari jalan lain, itu luar biasa. Nek bener-bener itu luar biasa. Nah, ini termasuk masalah yang
Ya sampai hari ini masih dianggap wong lanang kok entuk bojo meneh ning wong wadon, wong wedok ora entuk bojo meneh. Itu satu ketetapan adil sebetulnya. Ya seorang laki-laki kok boleh menikah lagi, itu hanya boleh, dan bahkan ayatnya itu adalah ayat yang sebetulnya kebolehannya itu hanya sebagai solusi, bukan satu perintah. Ya, satu perintah. Coba kita lihat, yang sering seorang perempuan itu menyalahkan ayat Al-Quran, padahal tidak ada kesalahan di situ. Karena apa? Karena melihat daripada kelakuan ya manusia itu sejak zaman dulu dan sampai hari ini itu kelakuannya ya begitu. Nah, apa itu ngarah menangi dewe khususnya wong lanang? Ya karena memang ada contohnya. Apa itu contohnya? Ayam, ya kebo, sapi, ya kewan. Manungso itu yang punya sifat hewan dan itu sifat dasar. Jadi begitu. Ya, jadi tidak ada aturan, dan kadang-kadang ya soal satu laki-laki itu bisa itu seperti hewan itu, ya seperti hewan, maka apa diatur. Nah ayatnya yang itu bukan memperbolehkan apalagi menganjurkan, tidak. Fankihu ma dhobarakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba', itu berhenti adil. Ayat ini kan seolah-olah mengatakan fangkihu mongko nikah sira ma tobalakum ya maing ya wong-wong wedok tobalakum tobakang ya ndemenke kum maring sira kabeh masna wasula sa waruba. Jadi seolah-olah itu seorang laki-laki itu diperbolehkan untuk menikah 4 kali. Tidak, 4 kali itu hanya sebagai batas akhir. Ya, karena apa? Ya karena memang sifat kehewanan seseorang itu melebihi dari itu. Sampai kadang-kadang ada yang apalagi seorang raja wis selire iso 100. Nah, sapa? Nabi Sulaiman piro bojone? 100 apa 1000. Mbah itulah. Itu satu hal yang memang berjalan sejak dulu. Maka Islam itu mengatur cukup 4 kalau memang itu sebagai solusi. Tapi di ayat terakhirnya ini larangannya di sini masuk. Ning fa'in haiftum alla ta'dilu. Fa'in haiftum mongko lamun wedi sira alla ta'dilu ing yen to ora iso adil yo fawahidatan siji wae. Nah ini makna di sini. Fa'in khiftum alla ta'dilu. Coba kita lihat. Fa'in khiftum mongko lamun wedi sira alla ta'dilu. Takut tidak bisa adil. Takut tidak bisa adil, tapi jadi bisa. Ya karena mungkin punya kemampuan syarat dan yang lain. Itu takut saja tidak bisa adil. Takut nanti ya menyakiti istri pertama, atau mungkin risiko-risikonya yang ini kalau saya nikah lagi dan sebagainya. Itu satu bentuk ketakutan. Takut saja tidak boleh, apalagi jelas-jelas tidak mampu untuk bisa adil. Saya menyampaikan kalau ukuran kelas saya nggak tahu untuk adil itu sangat tidak mungkin, walaupun itu seorang raja sekalipun. Raja itu kan orang urusan duit, orang urusan dunia. Itu saja pasti tidak akan bisa adil. Wah ngele wong adil. Bener nggak? Halo? Betul nggak? Oke, laras apa? Seorang raja yang jelas uangnya banyak dan sebagainya, tetap ada kecemburuan di antara 1, 2, 3, 4 daripada istrinya. Karena mungkin dalam hal ini, dalam hal perhatian, dalam hal apa dan sebagainya, mungkin waktu dan sebagainya, itu pasti ada kecemburuan yang macam-macam masalah yang ada di dalamnya. Itu menunjukkan bahwa itu ketidakadilan. Kalau sudah tidak bisa adil, takut tidak bisa adil saja,
disuruh satu, apalagi jelas-jelas tidak bisa adil. Paham mboten jenengan? Halo, paham mboten? Nggih, paham. Paham. Maka dari itu jenengan jangan menyalahgunakan, jangan menyalahkan ayat ini. Tidak, ini ayat hanyalah untuk mengerem sekuat mungkin watak bahimiyah atau watak kehewanan dari manusia. Itu hanya untuk ngerem saja. Jane yo dilarang. Orang mungkin iso adil kok. Ning nek umpama ada satu hal yang memang pertimbangannya berbeda, boleh, hanya boleh, tidak disuruh. Nah, maka dari itu dan ayat ini dengan kebolehannya itu tidak menjamin bahwa mereka bahagia dengan nekat bojo meneh. Karena perempuan itu ibarat saya sering ngomong, itu adalah cabai rawit. Pedas. Nah, kalau dia itu nyigit, nyambel, satu cabai saja sudah pedas. Loh kok wani-wani loro? Wani-wani telu apa nih? Wani-wani papat. Apa risikone? Apa jadi nikmat? Ndak, mencret. Nah iya. Nah terus, apa aku esih kon melu ngetut kayak iku, nyontoh iku, ora, malah sadadi ora. Tadinya waduh di depan orang, di depan kamera, seolah-olah dengan istrinya ini, tapi begitu menikah lagi, walaupun itu tidak dilarang, ternyata mencret. Paham? Maka dari itulah Islam. Islam itu adalah hukum yang sangat indah, hanya menekan karena tidak bisa dilarang. Ya karena ada sesuatu yang memang perlu di situ. Umpama seorang istri memang tidak bisa menurunkan keturunan, boleh menikah lagi seperti itu, atau mungkin tadi pertanyaannya tidak bisa melayani jenengan asik di situ dengan kegiatan di Taiwan untuk duit untuk apa, akhirnya bojone wis kono bojo meneh ora apa-apa Mas, aku sesuk nek mulih ya tetep dadi bojone pean, aku di loro ya ora apa-apa. Kira-kira boleh nggak kayak gitu? Boleh ndak? Bangsa apa daripada selingkuh itu boleh. Maka kalau ada perempuan yang kemasan ini, apalagi santri iwamit ini begini, gede banget. Wis orang luar biasa. Perempuan luar biasa sekali, dan itu boleh, silakan, ndak apa-apa. Neng, ya tadi jangan-jangan merentah bojone kono duwe pil dhewe. Boten. Niku wau kan sing setri niku kan janda, ibunya gadah yoko kalih, terus kiambak niku ajeng fokus pados yatra damanya kolahne anake daripada membebani suaminya, kan iki janda kalih duda ngoten lho Abah. Terus aku merantau nang kene iki nggak ngerti sampai kapan aku nyekolehne anakku. Sampean nggak usah ngenteni aku, nek sampean arep rapi meneh ngoten lho Abah. Nah, wis ora sida top. Ya ora sida top ya wajar saja. Berarti janda sama duda agak sir-siran. Boten apa? Janda kalih duda itu menikah siri. Lah si janda niki kan teng luar negeri fokus ajeng nyekolahne anak-anake ngoten lho. Terus Mas, aku mungkin nggak ngerti sampai kapan aku nyekolahne anak-anakku, sampean daripada jajan apa selingkuh mending sampean rapi wae. Ngoten sing strine niku. Walah. Berarti cuma nikah siri toh. Ya sebetulnya ya enggak masalah sih. Ya itu enggak masalah. Ya, apalagi kalau nikah siri sebetulnya kan nikah yang belum dicatatkan ke pemerintahan. Jadi kalau mau cerai ya cukup dengan begitu. Nah kalau umpama kok dia nikah siri seumpama terus memperbolehkan suaminya nikah lagi di rumah, ya enggak apa-apa sih. Ya boleh, nikahnya itu tetap sah, hanya saja tidak tercatat atau tidak dikendalikan atau tidak dipantau oleh pemerintah.
Ya sangat boleh, silakan saja. Tapi ya itu tadi, seorang istri yang mungkin ya sebatas nikah siri terus memperbolehkan suaminya di rumah itu kok menikah lagi, ya wajar. Istilahnya ya boleh-boleh saja. Dan tapi ya itu tadi, laki-lakinya itu sah dia menikahnya. Tapi kalau seorang istri di situ justru sama-sama punya dengan cara tidak nikah siri, ya, karena apa? Kalau di situ nikah siri lagi seorang perempuan tetap tidak sah nikahnya. Karena seorang perempuan tidak ada syariatnya boleh poliandri, tidak boleh. Paham ya? Tidak boleh. Maka kalau seorang perempuan kok kepengin nikah lagi, cerailah dengan baik-baik, menikah lagi silahkan. Ning kalau benar-benar jenengan itu di situ kuat dan tidak ini, suaminya suruh nikah lagi walaupun itu nikah beneran atau mungkin nikah siri, itu sah-sah saja, silahkan saja. Nah, kalau umpama itu tercatat dalam pemerintah, itu jenengan tanda tangan bahwa saya mengizinkan memberikan surat kepada pemerintah untuk membolehkan suaminya nikah lagi, boleh tetap dilayani itu sebagai syarat dari pemerintah. Tapi kalau nggak tercatat, ya cukup jenengan dengan ikhlas kepada suaminya menikah lagi, karena jenengan tidak bisa menggoni gitu, dah ya, sudah ya. Sudah, boleh. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan seorang istri yang kayak gini semua mudah-mudahan solihah, apalagi santri iwamit. Ayo dengan jalan yang benar. Ya, tidaklah tabu andainya jenengan itu minta cerai kepada suaminya, jenengan di situ nikah lagi, ndak tabu kok. Nggak salah. Justru salah kalau jenengan hanya di situ main-main. Suaminya dibolehkan untuk nikah lagi, ning jenengan di situ punya pil, ini yang salah. Yuk. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya, masih ada waktu. Saya Abah, saya Siti Paiko dari kelompok belajar sedap malam. Iwamis jihadiyu, Allahu Akbar, barokallah. Abah mau bertanya tentang anak ya Abah. Apabila anak melakukan kesalahan berkali-kali, kita sering memaafkan, dan di dalam kesalahan itu terus diulang-ulang terus, bilang di depan kita dia katanya udah baik, udah berkelakuan baik, tapi ternyata di belakang masih melakukan hal yang dilarang oleh orang tua gitu. Dan sikap orang tua sekarang membiarkannya Abah gitu, tapi tetap kewajiban kita kepada anak memberi makan, kewajiban ya intinya kewajiban kita aja sebagai orang tua tetap, tapi kita lost contact gitu Abah, membiarkannya untuk sementara karena biar dia sadar dengan kesalahan dia sendiri gitu Abah. Atau gimana bagusnya Abah untuk sikap yang seharusnya dilakukan oleh orang tua kepada anak yang memang gak bisa berubah gitu Abah. Terima kasih Abah jawabannya Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan bagus. Ini jawaban saya ini hanya sekedar teori. Kalau jenengan bisa melakukan itu adalah suatu hal yang benar-benar baik. Seperti tadi, sikap tadi itu. Itu kan sikap teori. Tapi kalau benar-benar bisa melakukan seorang perempuan kayak gitu luar biasa sekali. Walaupun itu teori. Nah, itu. Nah, terus tadi tentang masalah anak. Yang namanya anak itu sebetulnya batas anak yang orang tua bertanggung jawab untuk mendidik itu adalah sampai dia itu adalah, kalau dalam kitab dikatakan itu tamzis.
tamjiz itu adalah pinter, dewasa. Nah, setelah atau selepas itu orang tua hanyalah sebagaimana orang lain, mengarahkan, mencegah. Tapi kalau dia nekat, itu tidak urusan dengan orang tua. Kalau untuk masih di bawah umur, dalam keadaan belum tamjiz, belum pinter, itu orang tua itu bisa mengendalikan dengan dengan sempurna atau dengan sebaik-baiknya, bahkan dijiwit atau mungkin dikebuk, nggak masalah. Tapi sekarang kalau udah dewasa, nah umur 20 tahun apa mungkin 30 tahun, terus iki nglakoni welek kok cekel gebuk, kira-kira ngelawan ora iki? Halo, kira-kira melawan enggak ini si orang anak itu? Melawan, pasti itu. Jadi maka ada batasnya. Nah, selepas dari mereka itu sudah dewasa, maka seorang orang tua itu hanyalah masuk di dalam aturan Rasulullah. Apa itu? Idza ra'aitumul munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati wa bilisani fa illam yastati wa biqalbihi. Kalau kita melihat satu kemungkaran adalah yaitu kita rubah kemungkaran itu dengan tangan kita, artinya dengan kekuasaan sesuai dengan tahapannya. Kalau bayi atau mungkin anak masih di bawah umur 10 tahun atau 15 tahun itu masih takut dimarahin, itu berarti pakai kekuasaan, pakai tangan, pakai kekuasaan. Nah, tapi kalau sudah umurnya sudah dewasa, dia ndablek dan sebagainya, kandhani, aku mung sifate ngandani, ning urusanmu karo Gusti Allah. Situ saja sudah. Nek kowe pancen ora gelem, kowe urusanmu karo Gusti Allah. Jadi gitu, arep gelem arep nglakoni apa, urusanmu karo Gusti Allah. Ning aku ora rido nek kowe kelakuanmu kaya ngono. Ning kowe nekat yo karepmu. Kadang-kadang ada yang tidak mau sholat dan sebagainya, ya sudah ngomong yai karo sholawat. Ya ada loh sholawat untuk mengandani wong bocah dablek. Ayo gimana sholawatnya? Halo? Ya, sholawatnya gimana? Masih ingat nggak? Nah ini sholawatnya adalah Salat oleh, rasolat oleh. Ya gitu juga itu. Sholat karepmu ora karepmu digecek malaikat, rasa lo dhewe elek karepmu, wape yo karepmu. Nggak tahu lah, malah ntar dulu ini agak ribet. Jadi itu saja sudah. Jadi kita itu tunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak ridho sebagai orang tua. Kalau mereka sudah dewasa, omongi kandhani ora gelem karepmu. Nanti mereka akan merasakan sendiri. Ya udah. Tapi kalau kita membiarkan tanpa bahkan dengan keridhoan, caranya ora apa-apa le. Kowe ngono ki ora apa-apa, wis tak alem tenan. Wis ora kaya anakku kelakuane bejat. Nah, itu baru. Jadi tunjukkan bahwa kita tidak suka. Dan yang terakhir tadi wabi qalbi, hati kita dongake gitu. Nah, apa dasar daripada ini? Daripada menggunakan kekerasan, diseneni, di apa dan sebagainya, itu malah biasanya orang malah tambah nekat. Itu kelakuane menungso. Ya kelakuane menungso ono bocah-bocah umur 50 tahun, kadang-kadang 40 tahun biyen iki, apalagi ya mbuh lanang apa wedok, kadang-kadang ngono iku. Dikerasi, diseneni malah tambah nekat. Ya ora.
Nah, ini ternyata ada satu peribahasa yang indah dari Rasulullah. Maka narifku fi syai'in illa zanah, maka na'infun fi syai'in illa sanah. Maka ora nono utawi yo perkara bisa makana rifku. Jadi makana rifku ora ono utawi yo lemah lembut fisain ing dalem yo suwiji-wiji illa zanah, mongko lemah lembut iku illa zanah dadi hiasan indah. Tapi sebaliknya makana ainfu fisain, makana ora ono utawi ainf kekerasan fisain ing dalam suwiji-wiji illa sanah kejaba gawe bubrah. Jadi kelembutan itu justru menjadi kebaikan. Maka saatnya kalau anak-anak sudah dewasa dan sebagainya, ayo kita ajar kita peringatkan mereka dengan kelembutan, apalagi dengan nangis. Wah, itu merenyuh ke tenan. Ya, saya ini anak paling dablek tahu dulu itu. Nah, gimana nggak dablek? Tapi yang dableknya kelakuan itu. Numpak peda itu saya itu biasa itu. Sekolah numpak peda di pematang sawah Galengan. Itu ramedun. Wah, aku kadang tiba, kadang apa, tapi kelakuanku ini dulu itu. Nah, sampai itu kalau sudah sampai rumah itu dari jalan itu sudah teriak, buka lawang. Nek ora buka tak tabrak lawangnya rusak. Ada nggak anak yang kayak saya kayak gitu? Ada nggak? Ya ada Abah yang kayak gitu, namanya itu mah bukan nakal tapi hiperaktif Abah. Ya itu ya nakal. Ya. Jadi gitu, memang hiper itu saya itu ya. Pernah saya ceritakan itu, pernah adik saya itu seorang kiai mau Jumatan mau khotbah itu gara-gara saya lagi mainan lumpur di comberan depan rumah, itu diomongin kuatannya, oh dasar anak babi ya. Tak parani, tak buru, tak popok gegere karo belet itu, akhirnya gagal, nggak bisa khotbah wes itu. Tapi orang tua saya itu malah justru bukan apa-apa, mesem terus nangis. Aku dipeluk, dilus-lus, nangis. Aku kuat gitu. Jan bener ora kuat. Jadi kowe kok ngono. Orang apile dilus sampai nangis. Saat itu juga saya membaik ya, hipernya itu. Tapi kalau gawake pentung, tak lawan itu. Wong pade saya itu diuring-uringnya tak popo. Itu. Jadi ya baik bener ya gitu. Ayo tunjukkan kalau kita tidak senang, dan dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, dengan cara yang ini, insya Allah al-rifqu fi syai'in illa sana. Jadi kelemah lembutan itu adalah perhiasan atau menjadi penghias dari sesuatu itu. Oke, mungkin itu. Yang lain 59. Terima kasih Abah. Assalamualaikum. Pamit sirakyo dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Barokallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita di majelis Iwamid ini insya Allah ini adalah hal yang kita harapkan sebagai satu hal yang baik dan menjadi amal yang baik. Karena apa, janjinya Allah itu, kalau kita itu mau melakukan semacam ini, yaitu watawasobil haq watawasobil sober, maka kita akan dijanjikan tidak akan rugi. Bahwa manusia pasti akan rugi, illa kecuali dia tidak rugi, yaitu alladzina amanu wong sing gelem netepi iman wa amilus sholihah, usaha nglakoni kebagusan, watawasobil haq watawasobil sober, gelem watawasobil haq watawasobil sober, yaitu apa? Ya ngaji,
majlis ini adalah dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabar. Maka dari itu teruskan perjuangan ini, ayo yang semangat, jangan kita remehkan ini karena ini adalah syarat ketiga daripada kita biar tidak rugi. Maka tetaplah bermajlis dan ajaklah teman-teman yang ada di mana saja. 101 ini saat ini, kemarin sudah bisa 106. Ini kalau bisa tambah lagi, karena semakin banyak energi tidak akan semakin terkuras, bahkan semakin semangat. Saya ngadain ngomong di hadapan orang 2 atau 100 itu sama saja energinya, bahkan lebih semangat untuk untuk di hadapan orang 100 walaupun cuma hitungannya tok. Nyatanya orang ngerti ini yang jero, kadang-kadang Muhammad HP netok sing melu ya mungkin, tapi itu sebagai penyemangat kita ya. Ayam Iwamid hebat 100 kilo, jarang itu majlis yang lain itu sampai tembus 100. Nah itu hitungan nih, nyatane jomboh nih itu juga sebagai bahan bakar untuk memberikan semangat. Teruskan perjuangan ini dan teruskan tawarkan kepada orang lain. Majelis ini tidak akan kemana-mana kalau bukan kita. Siapa lagi kalau tidak sekarang? Kapan lagi? Ayo ajak di mana saja, di semua kalangan, yang ada di Arab, di Korea, di di Makau, di mana dia biarin, di Malaysia dan sebagainya, ajak mereka, atau yang ada di rumah, ibu adik sopo, suruh ikut di sini. Biar kalau mereka itu menurut sewu kok memang punya kemampuan ya untuk menyampaikan, biarkan mereka itu menyampaikan di sini ya, jangan hanya untuk ikut saja. Itu ada loh saudara-saudara majelis ini yang di rumah itu kelihatannya dia itu benar-benar pakar itu sebagai ustadz dan sebagainya. Ayo kita gali mereka, gabungkan di sini. Nanti sekali waktu kita bagi waktu untuk mereka bisa tampil, khususnya di tanya jawab semacam ini ya, ditanya jawab semacam ini kalau memang nanti itu biarkan mereka ikut menjawab ya, kita berikan. Kalau toh ada perbedaan itu adalah hasanah ya, ayo coba mereka suruh tampil, mereka suruh menyampaikan hal-hal yang mereka mampu. Ayo kita di sini untuk bisa berkolaborasi atau gimana biar dalam hal kebaikan ini semakin meluas hikmahnya. Mungkin itu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yuhyi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah 'alaina abwaaba rahmatika abwaaba fadlika abwaaba 'ilmika abwaaba rizqika wahdina فإن ضال عالمنا فإن جاهلون. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجلس Iwamid on Air majlisan mubarakah, majlisan ma'murah, majlisan nafi'ah. Allahumma ansul Islam wal muslimin, Allahumma ansul Islam wal muslimin bi barakati majlis Iwamid on Air fi kulli qaryatin في كل قرية الدنيا عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.